Semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implikasi termodinamika pada pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Sebelumnya kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Next slide. Saya sendiri adalah Muhammad Raffi Satria Aditya. Perkenalkan, nama saya Naya Rahrianti Putri. Saya Kiana Prameswari. Saya Raditya Prabaswara. Saya Nanisa Dwi Fania Bangun. Materi pertama kita akan membahas tentang hukum termodinamika pada pembangkit listrik. Hukum termodinamika pertama, energi matahari atau angin dikonversi menjadi energi listrik. Hukum termodinamika kedua, efisiensi sistem dibatasi oleh entropi, kerugian panas, dan aliran energi dari tempat lebih panas ke lebih dingin. Selanjutnya, kita akan membahas perihal pembangkit listrik tenaga surya. Contoh pertama ada panel surya atau fotovoltaik. Energi matahari diserap oleh sel surya memanfaatkan efek fotolistrik. Konsep ini juga memanfaatkan hukum termodinamika pertama dengan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik langsung melalui eksitasi elektron di bahan semikonduktor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari pembangkit listrik surya termal. Yang pertama, digunakan cermin atau lensa untuk memfokuskan cahaya matahari dan memanaskan fluida kerja seperti air ataupun garam cair. Lalu diterapkan hukum konservasi energi dengan mengubah panas menjadi energi mekanis melalui turbin. Dan kemudian pembangkit listrik surya termal ini akan menyalurkan defisit panas ke lingkungan. Efisiensinya tapi dibatasi oleh perbedaan suhu berdasarkan spontanitas laju kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Seperti itu. Next slide. Nah, di sini ada siklus Carnot yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama itu ada proses isentropik ya, atau kompresi adiabatik. Di sini prosesnya tergolong adiabatik karena tidak ada kalor yang dapat masuk ataupun keluar pada sistem yang kita tinjau. Dan seperti yang bisa dilihat di gambarnya, volume akhirnya ini mengecil dari volume sebelumnya. Itu makanya sistem gasnya ini mengalami kompresi gitu. Nah, selanjutnya ini ada proses isotermal di mana terjadi penyerapan panas ya. Nah, isotermal ini merupakan suatu proses di mana temperaturnya ini konstan dan fluidanya ini menyerap energi panas dari sinar matahari di kolektor. Dan selanjutnya ini ada ekspansi adiabatik ya. Ini sebenarnya prosesnya mirip dengan proses yang pertama tadi, hanya saja volume akhirnya yang diwakilkan oleh track B dan C di gambarnya itu lebih besar dibanding volume sebelumnya. Itu makanya prosesnya ini merupakan ekspansi gitu. Energi panasnya ini diubah menjadi kerja mekanis atau energi mekanis di turbin. Dan yang terakhir itu ada proses pembuangan panas yang merupakan siklus isotermal. Fluidanya ini didinginkan sebelum siklusnya ini diulang lagi untuk menghasilkan output yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Jadi PLTA ini adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan suatu turbin. Nah, pada turbin angin itu, angin yang bergerak menggerakkan baling-baling turbin. Energi kinetik angin diubah menjadi energi mekanis untuk memutar rotor yang terhubung dengan generator listrik. Diterapkan pada hukum termodika pertama, konversi energi kinetik menjadi energi mekanis, lalu ke energi listrik. Selanjutnya adalah efisiensi sistem, yaitu ada batasnya efisiensi diwakili oleh Benz limit maksimal 59,3% karena entropi dan aliran energi, sebagian energi hilang sebagai panas dan turbulensi. Oke, selanjutnya ada prinsip Betz limit pada turbin angin. Betz limit itu sendiri menyatakan bahwa tidak lebih dari 59,3% energi kinetik angin dapat dikonversi menjadi energi mekanis yang berguna. Nah, selanjutnya ada hukum termodinamika pertama.
yaitu sisa energi diubah menjadi energi listrik. Namun, tidak semua energi kinetik angin dapat digunakan secara efisien. Korelasi termodinamikanya itu mengacu pada hukum kedua termodinamika, ketika energi hilang karena resistensi aliran udara, turbulensi, dan gesekan. Next slide. Perbandingan efisiensi PLTS dan PLTA. Pembangkit listrik tenaga surya yaitu efisiensinya dipengaruhi oleh perbedaan suhu dengan batas efisiensi Carnot, biasanya antara 30–40%. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin, efisiensinya maksimal adalah 59,3% atau batch limit, tetapi dalam praktik ini bisa lebih rendah, yaitu antara 35–45%. Nah, pada PLTS dan PLTA ini ada tantangan dan juga pengembangan di masa depannya. Untuk PLTS, meningkatkan efisiensi penyimpanan panas dan optimalisasi siklus Carnot. Penggunaan material fluida kerja yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi termal. Untuk PLTA, tantangannya adalah pengembangan desain turbin untuk mengurangi turbulensi dan gesek. Untuk pengembangannya itu adalah menggunakan teknologi adaptif untuk menangkap lebih banyak energi angin dalam berbagai kondisi kecepatan. Nah, pentingnya hukum termodinamika dalam pembangkit listrik adalah untuk mengatur konversi dan juga efisiensi energi. Hukum pertama menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, sehingga pembangkit listrik harus mengubah energi primer, yaitu matahari, angin, bahan bakar, menjadi listrik. Hukum kedua menerangkan bahwa setiap konversi energi tidak sepenuhnya efisien karena adanya entropi yang menyebabkan sebagian energi hilang sebagai panas. Desain pembangkit listrik perlu meminimalkan kerugian ini untuk mencapai efisiensi yang optimal. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya.